keempat. Seminggu setelah berlalu. Pagi-pagi sekali Bila pergi ke sekolah, karena hari ini adalah tugasnya dan kedua temannya untuk membersihkan kelas dan juga ruang guru. Sengaja datang pagi-pagi, agar tidak terjebak macet. Tapi di tengah jalan tiba-tiba sebuah mobil mewah melaju dengan sangat cepat, dan melewati sepeda motor Bila, yang melaju dengan pelan. Bersamaan dengan kaleng minuman soda yang sudah kosong. Keluar dari jendela belakang mobil, dan tepat mengenai Bila. "Hei, kok buang sampah sembarang?" Omel Bila kesal. Karena kesal, Bila pun menambah gas motornya untuk mengejar mobil mewah itu, dan tidak lupa klakson Bila bunyikan terus. Si pengemudi mobil melihat melalui kaca spion, di mana motor yang berada di belakang mobil saat ini terus membunyikan klakson. "Berisik banget sih!" Kesal seorang pria tampan berkacamata hitam, yang saat ini duduk di kursi belakang. "Bos, seperti motor di belakang lagi ngejar mobil kita deh." "Udah biarin aja, kurang kerjaan banget sih." Kesal pria berkacamata itu. "Pik, pipik. Hei, berhenti gak?" ucap Bila saat sudah berdampingan dengan mobil mewah itu. Pak. "Hei, berhenti!" ucap Bila sambil menepuk kaca mobil itu. Kaca mobil bagian depan pun terbuka, dan si pengemudi melihat Bila, heran. "Ada apa ya?" tanya pengemudi mobil setelah menepikan mobil. "Ada apa? Kamu kan yang buang kaleng bekas ini sembarangan." Kesal Bila, lalu mengembalikan kaleng itu lagi ke pria pengemudi mobil. "Hah, ini apa-apaan sih? Siapa yang buang sampah? Asal aja." "Gak usah sok gitu mukanya. Jelas-jelas nih kaleng keluar dari mobil ini." Kesal Bila. Si pengemudi melirik ke belakang, melihat sang bos mati-matian menahan tawanya. Ia baru ingat kalau kaleng bekas itu sama seperti minuman yang ia beli saat di bandara tadi. "Shit, jadi si bos yang buang sampah sembarang ke jalan. Kenapa gak disimpan di mobil aja sih?" umpat pria pengemudi itu dalam hati. "Apa lihat-lihat?" kesal Bila. "Maaf gak sengaja. Gak sengaja. Gak sengaja. Awas aja ya kalau sampai." Ucapan Bila terhenti, mengingat sesuatu. "Aduh, udah mau jam 7. Bisa telat nih ke sekolah." ucap Bila, dan langsung menjalankan motornya begitu saja. Dan semua itu tak luput dari pandangan pria berkacamata hitam yang duduk di kursi belakang. "Dasar bocil!" kesal si pengemudi mobil, melihat motor milik Bila menjauh dari pandangan. "Bos yang lempar ini." Pengemudi mobil memegang kaleng bekas yang dilempar oleh Bila. "Iya, lupa kalau lagi di jalan," jawab pria berkacamata itu sambil menahan tawa. "Pantas aja bocil barusan ngamuk-ngamuk ngejar mobil kita," ucap si pengemudi, lalu kembali menjalankan mobil mewah itu lagi. Tiba di sekolah, wajah Bila masih terlihat kesal, dan semua itu tak luput dari pandangan Intan. "Dio, ada apa?" "Aku lagi kesal, Tan. Di jalan ada orang sombong yang buang sampah sembarang dan kena aku." Kesal Bila. "Tapi kamu gak apa-apa kan? Aku baik-baik aja kok. Cuma aku belum ngasih dia pelajaran." "Ya udah, ayo kita bersihkan ruang guru. Kalau kelas udah kok," ajak Intan. "Maaf ya, aku jadi gak bisa bantu-bantu bersihin kelas." "Udah gak apa-apa kok," ucap Intan. Lalu mereka pergi ke ruang guru. Mobil mewah baru saja memasuki pintu gerbang yang menjulang tinggi. Rumah bak istana itu saat ini terlihat beberapa pelayan yang sedang berjejer rapi dari depan pintu utama, hanya untuk menyambut kedatangan sang tuan muda. Dua pria berjas hitam membuka bagasi mobil dan mengeluarkan kursi roda, dan membantu pria berkacamata hitam untuk keluar mobil dan duduk di kursi roda. "Biar saya saja yang mendorong kursi roda, bos. Silahkan Pak Faisal." Memasuki pintu utama, para pelayan menunduk hormat untuk menyambut kepulangan sang tuan muda.
Anak papa sudah pulang. Sambut Tuan Hardy, dan langsung memeluk putranya dengan erat. Raka kangen banget sama papa. Papa juga, nak. Sayang, selamat kembali lagi ke rumah ya. Mama kangen banget sama kamu. Ucap wanita cantik dan masih terlihat muda itu memeluk Raka. Kak, aku senang kakak akhirnya kembali ke rumah lagi. Ucap seorang pria muda, dan langsung menghampiri sang kakak. Terima kasih. Kalian semua sudah mau menyambut kepulanganku. Ucap pria berkacamata hitam itu, yang tidak lain adalah Raka Mahendra, putra pertama dari Tuan Hardy Mahendra, dan mantan istrinya Rinjani Aleta. Sedangkan wanita cantik yang berdiri di dekat Tuan Hardy saat ini adalah istri keduanya, dan pria muda yang saat ini berdiri di dekat Raka adalah Rendi, adik tiri Raka. Raka, Mama udah masakin masakan kesukaan kamu loh, kamu pasti suka. Udah wanita cantik ini, yang tak lain adalah mama tiri Raka, yang bernama Nadine. Kebetulan banget, aku juga lagi lapar. Ucap Raka. Kalau gitu, kita langsung sarapan aja. Ucap Rendi. Dan semuanya pergi ke ruang makan, dengan Rendi yang mendorong kursi roda milik Raka. Nak, Papa akan cari dokter hebat yang bisa menyembuhkan kamu. Tidak usah, Pa. Lagian kata dokter-dokter besar di Amerika, mata dan kakiku juga sudah gak bisa disembuhkan lagi. Jawab Raka. Jadi karena itu, kamu memilih untuk menikah saja? Tanya Nadine. Iya. Jawab Raka. Terlihat Nadine dan Rendi saling pandang. Entah apa arti dari tatapan anak dan ibu itu. Permisi, bos ada telepon dari nyonya. Ucap pria seumuran dengan Raka. Pria itu bernama Faisal, asisten pribadi Raka. Raka lagi sarapan, bisakan teleponnya nanti saja. Ucap Nadine, terdengar tidak suka. Tolong bawa saya ke taman belakang. Pinta Raka. Sayang, sarapan kamu belum habis loh. Ucap Nadine. Baik, bos. Tidak mendengar Nadine, Faisal langsung mendorong kursi roda Raka. Keluar dari ruang makan mereka pergi ke taman belakang yang penuh dengan bunga-bunga. Pah, kok malah diam aja sih? Terus aku harus apa? Raka kalau sudah mendengar mamanya nelpon, siapapun itu tidak akan dia dengar, termaksud aku papanya. Ya papa harus tegas dong sama dia. Kenapa harus tegas? Yang nelpon juga kan mamanya, bukan orang lain. Nadine menatap kesal sang suami, lalu melanjutkan sarapannya. Sedangkan Rendi menatap ibunya sebentar dan melanjutkan sarapannya juga. Tiba di taman belakang, Faisal langsung menyodorkan ponselnya pada sang bos. Halo mah, sayang, kamu sudah sampai? Tanya seorang wanita dari seberang telepon. Sudah mah, maaf Raka lupa ngabarin mama. Gak. Apa-apa sayang, yang penting kamu sudah tiba dengan selamat. Ucap wanita dari seberang sana, terdengar khawatir. Raka terlihat asik mengobrol dengan mamanya. Dan tak jauh dari sana, terlihat Nadine berdiri di dekat pintu keluar taman belakang, entah apa yang sedang wanita itu lakukan. Bab kelima.